begitu. Jadi Membangun bait dilindungi. kedua ya Pak Nah, ya. iya. Nah, jadi akhirnya dirasakan sama negara-negara Muslim yang lain. Wah, ideologinya ini serem nih si Khamenei ini punya ambisi tersendiri ya. Nah, itu yang saya bilang dia mau jadi khilafah karena dia lihat wah si Mamat yang buta huruf aja nih enak nih, apalagi gue yang ulama ya lulusan luar negeri begitu. Gampang lah gue bisa bodohi rakyat gue, negara-negara muslim-muslim yang lain untuk pakai jihad. Oh, jihad, 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 jihad. Ya, begitu. Pokoknya atas nama Islam agak berubah ya, nggak banyak terpancing agenda-agenda Iran yang membangkitkan revolusi-revolusi komando jihad-jihad itu loh, begitu. Nah itu sih menurut saya Pak Paul. Jadi memang sudah saatnya dihancurkan rejim ini mesti diganti karena itulah setannya begitu. Ya, betul Benar. betul. Jadi akhirnya baru sadar. Makanya Arab Saudi CS, Yordan, Mesir semua nggak bela lagi tuh setelah dipegang Iran ini dipegang sama si Sepakat, Khamenei setelah sepakat, tujuh puluh sepakat. sembilan ya udah nggak pernah lagi mau support dana bantuan seperti dulu perang 48 67 73 Ya. begitu. Padahal Dan ya, termasuk zamannya Iran ini dulu kan dinastinya Pahlavi ya, 1925 sampai 1979 setelah ya, digulingkan si Khamenei ya. Nah, itu waktu dinasti Pahlavi itu beberapa generasi dia malah justru hubungannya baik dengan Israel, bahkan Iran itu negara yang pertama kali mengakui Israel karena hubungannya baik. Bahkan Israel itu benar-benar merasa dibantu dengan Iran karena Iran ini kan produksinya kan minyak. Israel butuh minyaknya si Iran karena dia kan dikelilingi sama negara-negara pada waktu dia perang itu 48 67 73 dimusuhi negara-negara Timur Tengah sekelilingnya, dia dapat minyak dari mana? Itu disupport sama Iran ya sama si Pahlavi begitu. Itu juga dulu Turki ya negara kedua ya, berbeda dengan pandangannya si Erdogan begitu. Nah, jadi saya rasa juga dia merasa ada hutang jasa juga ya si Israel ya, belum lagi di zaman waktu sebelum Masehi ya raja-raja Persia itu Kores, Siprus itu menolong bangsa Yahudi begitu ya dari perbudakan begitu. Jadi Membangun bait dilindungi. kedua ya Pak Nah, ya. iya, nah jadi akhirnya dirasakan sama negara-negara Muslim yang lain. Wah, ideologinya ini serem nih si Khamenei ini punya ambisi tersendiri ya. Nah, itu yang saya bilang dia mau jadi khilafah karena dia lihat wah si Mamat yang buta huruf aja nih enak nih, apalagi gue yang ulama ya lulusan luar negeri begitu. Gampang lah gue bisa bodohi rakyat gue, negara-negara muslim-muslim yang lain untuk pakai jihad. Oh, jihad, 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 jihad. Ya, begitu. Pokoknya atas nama Islam. Nah, ini yang nggak disukai negara-negara muslim yang lain. Makanya sekarang ketar-ketir lah si Iran. Siapa ya negara mana yang mau support dia? Nggak ada. Ya, oke, nggak cuman ada. dia paling keluar-keluar aja ya, mungkin sesama muslim gitu kan. Ya udah jangan perang mengutuk, tetapi nggak ada bantuan militer, bantuan uang, bantuan senjata nggak akan ada begitu. Apalagi negara-negara Arab, model Arab Saudi, model Uni Emirat Arab, Oman, Yordan begitu. Justru segera itu supaya Iran hancur karena dia tahu ini serem, sel-sel revolusinya dia itu ya Hamas, Hizbullah dibangun itu setelah dia hancurkan Israel karena Israel dianggap ini musuh yang paling awal mesti dihabisin, ini yang paling gampang ya. Dia pikir gampang itu karena kan mungkin 10 juta dan dia bangkitkan itu antusiasme revolusinya dia itu ya dengan anti Yahudi ini mesti dieliminasi, mesti dihancurkan, mesti ya karena sesuai dengan Qurannya juga begitu kan, mesti uh, dimusuhi, dihancurkan, dilenyapkan dari muka bumi ini. Nah, itulah yang dipakai sama dia. Ya, akhirnya kalau Israel itu bisa dihancurkan, dia akan gampang untuk masuk ke negara-negara macam Yordan, macam Kuwait, macam Uni Emirat Arab.
ya gampang diserang. Apalagi dia udah banyak proksi-proksinya, tentara-tentaranya di Hizbullah yang dia persenjatai. Itu kan Israel dikelilingi beberapa penjuru, bayangin begitu. Tetapi ya luar biasa ya, Allah Israel ini, Yehova yang disembah Israel ini jauh lebih perkasa, walaupun udah dikerubutin dari beberapa penjuru, bahkan dari sejak 48 banyak negara dengan persenjataan yang begitu lengkap, bahkan Israel baru merdeka, bayangin 48 langsung dikerubutin. 1 hari setelah merdeka udah diserang. Keroyok. Nggak kalah-kalah, bisa menang terus begitu ya, sampai korbannya itu ya jauh ya, 1:20, 1:30, 1:15 ya, yang Israel mati 1.000, saudara bisa 15.000. Persenjataannya juga banyak, pesawatnya jauh ya, berapa kali lipat yang hancur begitu. Dan dalam waktu singkat bisa dimenangkan. Padahal dulu disupport juga sama Rusia dan China ya. Negara-negara ini, Korea Utara yang musuhnya Amerika yang notabene ngebantu Israel. Nah, belajarlah akhirnya juga si Arab Saudi CS ini. Kalau selama ini si Iran ini disupport si Rusia, China yang notabene komunis dan Korea Utara, ya, karena Islam mau kemana lagi tuh, ya. Nah, Arab Saudi CS, ya dia bergantung ke Amerika sekarang, karena nggak ada pilihan. Kalau gua nggak di backup sama Amerika, habis juga gua, ya bisa dihabisin gua nanti sama Iran ini yang disupport sama si Rusia dan China dalam hal ini persenjataan ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ya dia udah ketar-ketir juga, nggak ada negara yang mau ngebela dia, ya paling dia bayar pakai minyak. Tetapi kan China dan Rusia juga ngelihat, wah sebentar lagi si Khamenei ini rejimnya bisa dihancur nih. Wah ngeri juga gua kalau gitu, kasih senjata lu mesti ada uang cash. Kalau ada uang cash baru gua bayar, baru gua kasih. Ya, kalau selama ini mungkin bayar pakai minyak. Tapi kalau nanti rejim ini jatuh dengan dinasti yang baru, katakan misalnya Pahlavi balik lagi atau siapapun, ya belum tentu nanti utang atau bisa hilang uang gua begitu ya. Karena kan satu-satunya ini semenjak si Biden ini melonggarkan sanksi yang begitu ketat dilakukan oleh Trump. Lu nggak ada duit, dia susah, miskin itu kan, sampai mau beli makanan susah tuh rakyatnya. Nah, tapi dilonggarkan sama si Biden ini ya, akhirnya ya dia jualan minyak lagi lah ke China, India ya kan, walaupun jual murah, pasar gelap begitu. Nah, tetapi dibenci lah sama negara-negara sekitarnya, termasuk si negara-negara apa Muslim-Muslim yang kaya begitu. Jadi kan perang tuh ya di Yaman Utara ya, dulu juga perang ya, Saudi begitu. Di Yaman yang sekarang juga setelah 11-12 tahun ini si Saudi mensupport pemerintahan Yaman yang sah, yang beraliran Sunni, sedangkan si Iran membiayai mensupport si Houthi yang Syiah begitu. Ya, di Lebanon juga sama begitu ya. Jadi pemerintahan sah disupport oleh si Arab Saudi CS ya. Kalau si di Palestina mensupport si Fatah, Arab Saudi CS, dibanding si Hamas, sedangkan Hamas disupport sama si Iran ya. Jadi ini perang, bahkan makanya mereka si Arab Saudi ini juga udah ngomong kan, propagandanya tuh Syiah itu bukan Islam ya. Dibalas lagi lah sama si ini ya, Islam yang sejati adalah kita ini Syiah katanya kan. Nah, jadi si Arab Saudi CS ini yang Sunni yang ngomong Syiah itu bukan Islam, Syiah ini malah lebih berbahaya daripada Yahudi ya. Jadi sampai begitu. Nah, kalau udah sampai dibilang lebih berbahaya dari Yahudi, ya dia lebih baik bersahabat dengan Yahudi, membuka hubungan diplomatik dengan Yahudi, mensupport Yahudi ya, karena dianggap si Khamenei ini berbahaya rejimnya ini ya, Syiah ini begitu. Jadi ternyata bukan juga karena Syiah dan Sunninya ya, tetapi gara-gara Khamenei. Karena dulu hubungan dipegang dinasti Pahlavi, itu hubungan Iran dengan negara-negara lain sekitarnya di Timur Tengah termasuk Israel itu adem-adem saja, damai-damai saja, nggak ada konflik. Tetapi begitu direbut sama si Khamenei dengan pandangan revolusinya mau seperti kayak si Mamat begitu ya. Nah, ini dia ya,
langsung lah itu berbeda jauh, bertolak belakang, akhirnya jadi enemy, jadi musuh buat tetangga-tetangganya di Timur Tengah, begitu. Ya, jadi ya sekarang ketar-ketir lah ya. Tetapi ya saya rasa Israel juga menyayangi rakyat Israel, rakyat Iran juga ya. Jadi nggak dihabisin ya. Mungkin dihabisi ininya dia ya. Apa uh, apa namanya sarana-sarana militernya, begitu ya. Gudang-gudang persenjataannya, terutama nuklir. Ini juga tekanan buat dia. Ya, siapa tahu lewat tekanan ini si Khamenei ini berubah. Tetapi ya namanya pemimpin-pemimpin ini kan dablek nih kan, rakyatnya mati dia mana peduli, yang penting Udah bawa tanah, Pak. Dia. iya, gue kabur juga nggak apa-apa, gue kabur ya kan, gue nggak mati, keluarga gue udah selamatin dulu kabur misalnya kan. Nah yang berperang kan yang pengikut-pengikut gue nih, yang bodoh-bodoh yang mau ngikutin dia kan begitu. Nah jadi serba salah di negara-negara maju. Kalau dia serang habis-habisan, ya dia juga mikir kan, Israel juga mikir ini rakyat Iran ini nggak bersalah begitu. Yang bersalah ini biang keladinya semua adalah setannya si Khamenei ini begitu. Tetapi Ya, yang Pak ini kan SK, tinggal dari jauh, dia tinggal kabur begitu, menyelamatkan SK. diri. Ya, Sekarang balik lagi ke Islam. Kenapa? Sebelum revolusi Islam itu di Iran, itu yang tadi you bilang tadi memang Iran hubungan dengan dunia di zaman Pahlavi bagus. Malah waktu Iran perang sama si Irak, itu Amerika kan bantuin si Iran. Ya kan waktu perang Iran-Irak itu. Ya kan? Bukan yang belakangan, yang dulu. Iran kan sempat berantem. Itu Amerika malah mendukung Iran. Ya, setelah revolusi Islam ini masuk menjadi revolusi Islam. Nah, keluarlah nih si presiden pendek ini, si Ahmadinejad. Membuat deklarasi kata mereka akan nge-push Israel to the sea. Ya itu jadi mulai kebencian-kebencian itu. Jadi mereka sudah menyatakan itu soalnya udah ada di buku-buku mereka untuk alasannya membenci Israel, nggak tahu mereka. Kalau kita tanya orang-orang di Indonesia, kenapa kamu benci Israel? Tanya aja sih, siapa itu orang-orang Indonesia yang benci Israel, ya kan? Kenapa kamu benci Israel? Nggak tahu. Pokoknya kita diajarkan untuk membenci. Nah itu problemnya situ. Jadi ya iya. dengan pengacara, ya kan? Jadi ya Ya sebenarnya mudah-mudahan Pak Lewi, jadi sebenarnya apakah benar? balik, Pak Lewi balik, Ya, supporter dia banyak, kuat. Ya, mudah-mudahan bisa balik itu. Banyak orang senang deh di Middle East. Ya kan, nggak dapat duit lagi dari Iran, terus si Houthi, Hezbollah ini mau berantem duit dari mana? Senjata dari mana kan? Itu. iya, Ya jadi udah. sebenarnya nih nggak benar juga ada permusuhan karena ideologi Syiah dan Sunninya, ya. Mungkin itu di akar rumput lah kaum ulama, tapi antar negara saya rasa enggak. Sebenarnya waktu Iran zamannya Pahlavi itu kan udah Syiah juga ya. Arab Saudi, CS semua itu kan Sunni begitu ya. Bahrain itu juga sebenarnya banyak kan Syiah begitu ya. Tetapi semenjak Khamenei ini justru yang ditakutin itu buat Arab Saudi itu, lu mau Syiah kayak Jawa zamannya dinasti Pahlavi itu, lu mau Syiah nggak ada problem, lu mau jadi monarki lu mau jadi teokrasi lu mau demokrasi bentuk negara lu nggak ada problem. Tetapi begitu lu ekspor pengaruh-pengaruh lu ke negara-negara lain ya, dengan yaitu komando jihadnya, ngebangun sel-sel revolusinya, provokasi rakyat-rakyat di negaranya untuk jihad, untuk ngelawan, untuk memberontak kepada pemimpin-pemimpin negaranya ya, ya mereka kan merasa terancam. Wah, King itu aja dulu tuh si siapa bapaknya MBS itu ya, King Abdullah siapa Aziz itu sempat dulu tuh minta sama Amerika untuk serang Iran karena dia merasa terancam begitu. Nah, sama di apa di negara-negara Islam yang modern yang kaya ini ya, Arab Saudi CS itu ya dia ngelihat ini bahaya ideologi
ideologi apa mempengaruhi ini loh, mengekspor pengaruhnya dia itu loh. Nah, dia terancam ininya. Nah, itu akhirnya jadi bentrokan gimana sama-sama mau jadi hegemoni di Timur Tengah. Jangan sampai yang orang-orang Sunni ini terpengaruh ya di negara-negara kawasan Timur Tengah benci kepada rajanya yang ada di Yordan, yang ada di Timur Tengah, sultannya, ya emirnya yang ada di Uni Emirat Arab, ada di Turki. Oh, bahaya nih, ya kan? Nah, makanya setelah 40 tahun lah ya, berarti berapa tuh ya? 40 tahun lagi berarti ya. 45 46 tahun ya, dari 79 sampai sekarang Hey, do me a favor, Andy. 2025. No, Can you, I didn't even wear my shirt. Perang dingin terus ini sebenarnya antara hey, do me a favor. Remember Iran that dengan listen Arab generator Saudi for CS begitu ya. Ya karena sama-sama mau merebut hegemoninya, pengaruhnya, pengakuan secara politik, secara ekonomi, secara ideologi, secara militer di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Islam begitu. Jadi akhirnya ya diomongin lah, Sunni menganggap Syiah ini sesat, begitu juga sebaliknya Syiah menganggap ini Sunni ini yang sesat begitu ya. Oh, pemerintahannya si Arab Saudi ini enggak Islami begitu ya kan. Ini harus digulingin, ini antek-anteknya Amerika, ini boneka-bonekanya Amerika. Si Arab Saudi bilang, wah gua ini yang menjaga dua kota sucinya si Islam ya, Madinah Mekah begitu. Gua inilah yang menjadi barometernya Islam begitu, bukan elu katanya. Nggak ada, Nabi itu lahirnya dari Arab ya kan, makanya dia juga benci sama Turki dengan Ottomannya yang menjajah negara-negara Timur Tengah begitu ya, satu-satunya khilafah yang di luar pan Arab begitu ya. Nah, sama juga waktu Gamel ya, Gamel itu dulu juga benci si Arab Saudi ya, waktu dia mau dengan pan Arabnya begitu, karena dia mau menguasai juga waktu itu si Mesir. Nah, akhirnya kan jadi ribut juga ya, revolusi Islamnya itu sempat Arab Saudi bermusuhan dengan Mesir ya, karena si Mesir kan dengan pan Arabisasinya si Gamel waktu itu, Gamel Abdul Nasser ya. Nah, itu agresif banget juga, sama seperti Khamenei mau menyatukan dunia Arab itu di bawah kepemimpinannya ya, supaya dengan cara menumbangkan monarki-monarki Arab, raja-raja Arab ya, seperti di Uni Emirat Arab, sultan-sultannya di Kuwait segala macam begitu. Ya akhirnya kan sempat ribut juga tuh perang ya, perang saudara tahun di Yaman tuh 62 67 ya, antara Mesir dengan Arab Saudi dengan Mesir ya, Mesir dengan Arab Saudi pada saat itu begitu. Nah, sekarang terulang dengan si Khamenei. Jadi ya artinya kepentingan ya, gimana nih tata gua, kekuasaan gua jangan sampai tumbang, malah kalau bisa gua menjadi number one berpengaruh di Timur Tengah begitu. Ya itu. Silakan yang lain. Ini ada Pak Hade nih, Pak Hade boleh ngomong juga nih Pak Hade. Pak Hade lanjut ngomong Pak. Mana Pak Hade? Terakhir ya, udah Pak Isfa kasih penutup deh. Pak Hade. Malam Pak Paul. Malam. Malam teman-teman di room ya, teman-teman di live chat juga. Ya, ini menarik ya. Sangat menarik. Emang benar-benar Israel momen yang tepat. Tadi narasumber yang lain sudah sampaikan yang bagus-bagus semuanya. Inilah yang tepat bagi Israel. Cuman yang saya sampaikan kemarin, ini kan TV-TV di Amerika kan di framing kemarin itu masalah Los Angeles. Masalah Los Angeles, senatornya diusir di gedung federal Los Angeles waktu sekretaris Yang Kristina itu. kita skip dulu aja Pak, kita cerita Israel. Iya, ini saya mau ini Pak, ulasan sebentar. Itu semua diulas sama Demokrat. Sekonyong-konyong dari Fox News, breaking news.
breaking news itu kurang lebih sebelum jam 3 sore waktu Pacific Time. Nah, breaking news itu dia bilang Israel serang Iran. Jadi semua tuh ya saluran TV nasional semua beralih gara-gara Fox News. Dan yang saya mau tanyakan ini, yang saya sudah lihat, sekarang juga Houthi sudah nembak misil ke Hebron, Houthi. Dan sebagian drone-drone dari Iran itu di-intercepted di Yordania. Yang saya mau tanya ke Pak Paul, ini kan penduduk Iran ini kan mula-mulanya banyak. Mula-mula yang garis keras ini. Nah, teman saya juga ada orang Iran sendiri, itu sekitar 25% yang fanatik. Ya, yang tidak bersuara sekitar 40%, sisanya abu-abu lah gitu ya. Ini gimana ya kalau misalkan sampai semua keruntuhan mula-mula ini, jatuh ini, saya takutkan ini bisa perang saudara gitu. Perang saudara ya, itu akibat Iran, seperti waktu zaman Reza Pahlavi jatuh kan tuh perang saudara diambil sama mula. Ini artinya kondisi Iran tambah hancur. Bagaimana pendapat Pak Paul ini mengenai apakah mungkin dari pihak yang berlawanan dari pihak mula-mula ini mengambil alih didukung oleh Amerika ini? Begitu Pak Paul. Pak SK tutup aja Pak. Terakhir Pak. Oke. Jadi yang untuk meminta untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran ini bukan hanya Israel ya yang mau ya. PBB Ya. juga. Kan ribut juga PBB kan. Iya, sebenarnya PBB juga udah meminta, cuman PBB ini mingkem nih payah, malah ngincer si Israel genosida. Dia lupa untuk si Khamenei ini, ya kan? Mestinya si Khamenei ini yang dicap ini biang teroris, Hamas ini biang teroris, begitu. Nah, tetapi bersyukurlah ada Amerika yang bersikukuh sehingga si Prancis pun yang tadinya mau menyatakan deklarasi kemerdekaan Palestina akhirnya berubah pikiran juga nih si Inggris sama Prancis. Nah, akhirnya dia ngomong direvisi lagi. Oh enggak begitu, kami juga enggak serta-merta lah mengakui, itu ada tem-tem syaratnya ya sesuai dengan permintaan Amerika, diplomasinya benar tuh ya kan, bahwa si ini harus bebaskan sandera, harus menyerahkan senjata, Hamas harus hengkang, ya baru kami support. Itu ada tahap-tahapnya, baru dia revisi. Jadi Amerika tuh emang dahsyat luar biasa ya secara narasi, diplomasi, uh, uh, bikin negara-negara Ini Pak SK tersign out kali ya? Sign out nih Pak San. Wah, ada sign out nih Pak SK nih. Masuk lagi Pak. Halo, iya. Waduh, jaringannya ini ya. Negara-negara itu, diplomasi negara-negara. Iya. Jadi begitu juga ini negara Amerika dan Israel yang begitu luar biasa ya, yang membawa dunia ini gimana supaya terutama di daerah Timur Tengah yang jadi sumber konflik sehingga membawa sampai ke belahan dunia yang lain termasuk di Indonesia ya. Jadi jelas, jernih cara pandangnya ya, di mana dia bersikap dengan tegas. Ini emang kelompok-kelompok teroris, biang onar begitu. Kalau nggak ini dieliminasi, nggak dihancurkan, ya, ya dunia ini nggak bakal aman. Ya di Timur Tengah pertama nggak aman, kawasan Timur Tengah itu nggak aman, akhirnya sampai ke belahan dunia yang lain.
karena ada muslim-muslim yang lain yang gampang diprovokasi, ya buta kayak buta huruf begitu ya, buta wawasan, buta buta sejarah, buta fakta, buta berita begitu ya. Pokoknya ikut-ikut aja sama pemimpin-pemimpinnya ya, mengutuk Israel ya. Akhirnya negara-negara yang jauh lebih maju seperti Arab Saudi CS yang lebih Islamnya lebih maju di Uni Emirat Arab juga akhirnya bisa melihat, wah banyak mudaratnya nih kalau gua ngikutin ngebela model Palestina seperti ini. Mau nggak mau akhirnya dengan akal sehatnya ya gue nggak bisa lagi, ya gue lebih baik berhubungan baik dengan Israel ya. Ternyata ya terbukti begitu ya, ternyata kelompok Syiah ini dianggap sesat dan lebih eh, apa lebih mematikan, lebih banyak mudaratnya dibanding dengan Yahudi begitu, sampai dibikin stigma seperti itu begitu. Artinya bahwa mereka sadar ya, ini selama ini yang bikin Timur Tengah bergejolak ya mulai dari Khamenei nih dengan ekspor revolusinya ya, sel-sel komando jihadnya, sel-sel revolusinya, mencekoki, membodohi, meracuni rakyat-rakyat Timur Tengah, terutama negara-negara Muslim yang miskin ya, yang ya IQ-nya masih di bawah itu semua lah gitu ya, yang gampang dibodohi dengan agama. Nah, jadi bukan saja PBB ya, jadi negara-negara Muslim model Arab Saudi saja sudah dulu, bahkan bukan zaman MBS, zaman King Abdullah aja, Aziz itu juga sudah meminta terungkap itu waktu itu ada dokumen rahasianya ya, bahwa Arab Saudi meminta Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Jadi bukan waktu itu 2010-2012 bahkan itu ya, 2010-2016 itu juga Israel sudah menyatakan meminta PBB segera, tetapi kan bandel ini ya si Iran ini ya, ternyata dia secara diam-diam melakukan hubungan ya dengan mungkin Rusia, dengan Iran, dengan China, dengan Korea Utara begitu ya, terutama mungkin Korea Utara ya yang mentransfer teknologi how to make the nuclear weapon begitu. Nah, jadi bukan saja Israel, jadi negara-negara Arab pun ketakutan, ketar-ketir begitu. Dan semenjak si Khamenei ini ya di mana-mana menyulut perang ya. Saudi terbukti dengan Yaman ya, di Yaman itu perang dengan si Houthi yang disupport sama si Iran ya. Itu negara-negara itu ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, Kuwait ya, Qatar, Egypt, Jordan, Maroko, Senegal begitu ya, yang disupport sama Amerika ngelawan Houthi yang disupport sama si Iran ya. Begitu juga waktu di Bahrain. Bahrain ini kan rakyatnya banyak Syiah tetapi pemimpinnya Sunni. Oh, waktu itu si Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab, Kuwait support itu rajanya yang minoritas tetapi Sunni ya, dia kirim itu 1.500 tentara ya, sehingga para protes para demonstran-demonstran yang ingin menggulingkan dinastinya Bahrain yang pemimpin yang adalah Sunni akhirnya bisa bertahan ya. Nah, di situ juga ribut ribut pengaruh begitu ya. Nah, begitu juga di mana? Di Lebanon juga sama, di Palestina juga sama ya. Akhirnya di mana-mana dimusuhi si Iran ini ya. Akhirnya sama, termasuk kepada proksi-proksinya di Hizbullah, di Hamas, di Houthi begitu ya. Termasuk si Bashir al-Assad ya, yang berteman bermitra dengan Iran ya, dimusuhi sama Arab Saudi ya. Makanya sekarang dengan kejatuhannya si Bashir al-Assad ini ya senang si Arab Saudi ya. Di situ berarti Iran nggak punya pengaruh lagi ya, minimal dia makanya sekarang
gimana tuh bisa lebih support ke pemimpin HTS-nya nih sekarang ya, yang dia pikir lebih jadi musuhnya Iran begitu untuk membangun hegemoninya Suriah, karena bahaya juga buat negara-negara macam Arab Saudi, Yordan segala macam kalau dikerubutin seperti kayak Israel ya, akan hancur juga. Israel aja dikerubutin itu ya lumayan juga ya, dari beberapa penjuru dilemparin apa namanya roket-roket tiap hari, tiap minggu, tiap bulan begitu, diculik ya dengan teroris-terorisnya. Ya, bahaya kalau masuk ke Arab Saudi juga seperti itu, masuk ke Yordan juga ya bisa hancur juga lah kepemimpinan mereka. Nah, makanya mereka juga ketakutan, makanya Iran ini akan selalu jadi enemy, jadi musuh. Nah, jadi saya rasa dunia akan jauh lebih damai, terutama di Timur Tengah. Kalau Iran ini dihancurkan, minimal Islamnya jauh lebih eh, agak berubah ya, nggak banyak terpancing agenda-agenda Iran yang membangkitkan revolusi-revolusi komando jihad-jihad itu loh, begitu. Nah itu sih menurut saya Pak Paul. Jadi memang sudah saatnya dihancurkan, rejim ini mesti diganti karena itulah setannya begitu. Ya itu Pak Paul terakhir. Oke, karena sudah malam sana, kita punya diskusi yang luar biasa malam ini, yang masing-masing boleh berbeda, dan kita terus akan mempertajam, dan kita terus menyatakan suara kenabian bagi dunia. Channel ini disaksikan oleh teman-teman di seluruh dunia, dan juga oleh Bais bin, oleh Mabes Polri, Mabes TNI, Istana Negara, dan bahkan juga mungkin kedutaan besar. Ya, kalau saya lihat, saya dengar dari info-infonya memang seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ya Presiden kita Prabowo, Presiden Anda, bukan Presiden saya ya, Presiden Anda mendengar dan mereka bisa mengambil keputusan yang baik, yang tepat untuk Indonesia. Tetapi saya akan pantau terus ya. Hari Minggu kita akan bahas tentang nubuatan-nubuatan, tentang semua operation yang dibikin oleh Israel. God bless you semuanya. Tuhan kiranya terus pelihara kita semua. Jangan lupa terus berdiakonia ya, dan terus kita memberi makan orang-orang miskin supaya jangan ada orang yang bodoh